Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyoso, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC Messi dan Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang kedua, yaitu tausiah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC Messi dengan tema mengenal setan kazab dan cara melawannya. Dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC Messi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Bapak Direktur Absolut Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Suyoso, serta jajaran direksi lainnya, juga karyawan Absolut baik yang offline maupun yang online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama puji dan puja syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melakukan kajian rutin di kantor yang kita cintai, kemana mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu menjadi sabab diturunkannya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas agak sedikit horor. Ini judulnya ada request gitu, Pak Haji. Jadi Ustadz bahas yang horor-horor katanya. Ya udah dah, kita bahas aja dah ya. Jadi judulnya adalah mengenal lebih dekat dengan setan, namanya setan khanzab. Ini lagi viral katanya. Mentang-mentang habis nonton di bioskop, jadi pengen dijelasin. Jadi mengenal setan khanzab dan cara untuk menaklukkannya bagaimana Ustaz. Nah, itu judulnya. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memang ini film viral ya. Namanya Rahayu. Ini Rahayu ini dia rumahnya di Banyuwangi. Ya, Banyuwangi tempatnya kota santet katanya. Rame. Akhirnya bapaknya dipenggal, tinggal ibu tiri dan adiknya. Betul tuh. Ya, saya baca di internet aja, nggak pernah nonton. Ya. Akhirnya pergi, setelah pergi akhirnya takut sholat. Pas sholat dihantui, setiap sholat datangi sosok astral, namanya setan khanzab. Nah ini dia. Jadi pembahasan setan khanzab itu gimana Ustadz? Korelasinya
antara film dengan secara perspektif Islam. Ya, kita ambil sisi positifnya ya. Jadi kita juga perlu mengenal siapa musuh-musuh kita dalam Islam. Ya, biar tahu cara lemah, titik lemahnya di mana. Yaitu ada kajian namanya mengenal nama-nama setan. Wah, setan ini ada nama-namanya macam-macam. Sebelum masuk kepada setan khanzab, sedikit saja, ada banyak setan-setan di sekitar kita yang dia punya nama-nama khusus dan tugas-tugas masing-masing, punya spesialisasi. Ya, ada namanya setan namanya Jalimbur. Setan Jalimbur ini setan yang membuat orang biar sombong apa yang dia miliki. Kan ada orang kalau punya sesuatu sombong, betul lah. Punya mantan sombong, punya mantan sombong. Punya sesuatu yang dia banggakan sombong. Nah, ini adalah tipu daya setan. Kamu punya mobil baru, ayo sombongin sama yang lain. Oh, kamu punya naik jabatan tinggi, sombongin membuat yang lain, sehingga membuat efek yang negatif untuk dirinya dan orang lain. Setan yang membuat manusia sombong itu namanya setan Zalimbur, membuat orang takabur. Kemudian ada lagi setan namanya Dasim. Ada setan namanya Dasim, tugasnya buat menghancurkan rumah tangga manusia. Makanya jangan aneh kalau ada rumah tangga tiba-tiba istri marah atau suami marah nggak jelas, betul ya? Kalau jelas mah nggak apa-apa, betul aja ya. Banyak rumah tangga terjadi perceraian, itu setan senang. Dimana rumah tangga terjadi perceraian, setan senang. Tapi kalau rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, setan tuh paling gedek, paling nggak suka ngelihat rumah tangga bahagia. Tapi 24 jam setan nggak berhenti-berhenti, nggak putus asa menggoda. Setiap rumah tangga digoda, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, dari sisi mana saja, dari ekonominya, ya, dari kemesraannya dan segala macam. Sehingga kalau kuat maka rumah tangganya berhasil. Tapi kalau rumah tangganya nggak kuat, kena godaan setan Dasim, maka resikonya hancur berantakan menuju yang namanya pintu gerbang perceraian. Itu gara-gara setan Dasim. Nah, yang kita bahas ini namanya setan khanzab. Memang ada, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, apabila muncul azan, itu setan yang ada di sekitar kita kabur, terbirit-birit sampai suara azannya nggak kedengaran sama tuh setan, menjauh makin jauh dari suara azan. Makanya kadang-kadang nih saya praktisi ruqyah, kalau doa ini nggak bisa, doa itu nggak bisa, kita coba dengan azan, bisa jadi terbakar, ya, sakit karena luar biasa daripada bacaan azan. Nah, kata Nabi Muhammad, ketika azan dibaca, setan kabur sejauh-jauhnya sampai nggak kedengaran suara azan. Tapi begitu azan selesai, la ilaha illallah, selesai, setan balik lagi. Begitu mau qomat, Allahu Akbar, kabur lagi. Qomat selesai, datang lagi. Nah, begitu datang, di situ kalau orang kita mau sholat, pikiran masih bersih nih, mau sholat. Begitu Allahu Akbar, karena ibtida'us sholat at-takbir, mulainya sholat tuh lagi takbir, ya. Allah itu mulai takbir, mulai sholat tuh takbir, sampai salam pertama itu sholat. Masuk sholat, selesai sholat dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum pertama itu sholat. Nah, setan mulai masuk di saat orang sholat, bahkan mendekati mau sholat udah diragu-ragukan, dibikin orang itu ragu-ragu, bahkan dalam niat aja ragu-ragu. Contohnya, ada orang lagi sholat, Allah, gak yakin nih sholat, apa niatnya, betul ya? Allah, aduh salah nih, Allah, ada nggak yang begitu?
Suka ada, saya juga suka begitu ketika niat dalam hati, Allah, Allah, nah, ada. Nah ini mulai ganggu sholat. Ya, setan tuh ganggu kita sholat mulai takbir sampai selesai salam pertama. Pernah nggak merasakan? Kita itu nggak berpikir apa-apa ketika sholat, pikiran cemerlang, ngobrol aja kemana-mana, betul ya? Allahu Akbar. Aduh, pempek tadi beli di mana simpannya ya? Tadi kayaknya nyimpennya di meja. Bismillahirrahmanirrahim. Di meja, kayaknya benar di meja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diambil sama teman gua itu sampingnya, dia suka juga sama pempek. Ar-Rahman, terus saja. Lafadznya Fatihah tapi pikiran kemana-mana, betul ya? Sampai selesai itu pikiran di luar sholat. Banyak yang begitu. Nah ini korban daripada setan namanya khanzab. Ya. Salah satunya membuat tidak fokus dengan sholatnya, ya. Jadi dia tidak khusyuk. Salah satu tandanya dia kayak begitu tuh. Lagi sholat, lagi bacaan sholat, tapi pikiran di luar sholat. Ada ibu-ibu, Allahu Akbar. Tadi coet mana ya, pengen bikin sambal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya kayaknya di belakang. Oh, di belakang lemari. Terus waladhdallin. Oh iya benar di bawah lemari. Tahu dia posisi barang setelah waladhdallin. Jadi pada saat kita melihat kondisi keadaan kita lagi sholat itu banyak masalah, ingat di luar sholat, ya. Ada bilang, Ustadz saya terinspirasi, ide-ide muncul kalau lagi sholat, selalu aja ada sesuatu yang baik. Salah. Apabila dalam sholat tidak boleh kita memikirkan atau melakukan sesuatu di luar sholat. Yang bagus ketika sholat kita memahami bacaan sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Semua kecil, semua hina, semua rendah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Terus sampai selesai. Usahakan coba dites kualitas bacaan kita, pemahaman kita dalam sholat. Dengan sholat Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, apa artinya? Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Tapi kalau paham, itu godaan-godaan setan itu kalah. Karena kita memahami setiap rukun fi'liyah yang kita baca. Sami Allahu liman hamidah, ada yang tahu? Sami Allah, Allah mendengar. Liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar bagi hambanya yang memuji Allah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tahu artinya? Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau kita hafal, maka pikiran kita nggak akan kemana-mana, insya Allah, ya. Makanya usahakan ketika kita sholat jangan rutinitas yang begitu-begitu saja, tapi tingkatkan kualitas. Pahami bacaan sholat, ya. Misalnya, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Subhan, Maha suci Allah. Rabbi, Tuhanku, Al-A'la, yang maha tinggi, bihamdihi, dengan pujian kepadanya. Luar biasa. 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, dengan segala pujian untuknya. Itu bisa nangis, ya enggak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah Rasul, itu kalau udah sholat, ya, Sayyidina Abu Bakar ketika takbir Allahu Akbar gemeteran, tangannya gemeteran. Kenapa? Takut
kalau meninggal banyak dosa, tidak masuk ke dalam surga, tidak mendapat ridho. Jadi kalau sholat gemeteran Sayyidina Abu Bakar. Kenapa gemeteran? Takut nggak diterima sholatnya, takut akan dosa-dosa kepada Allah. Karena kalau lagi sholat lagi menghadap dengan Allah. Nah, kita juga gemeteran lagi sholat, betul nggak? Kenapa? Dinginan. Salah. Kalau Sayyidina Abu Bakar takut. Allahu Akbar, takut, gemeteran. Ustadz, saya pernah lagi sholat samping saya gemeteran juga Ustadz, kayaknya kayak Abu Bakar dia. Ternyata sakit tangannya. Dia ya. Jadi apalagi Sayyidina Umar ibn Khattab, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Luar biasa. Kita ingat sejarah Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah kedua setelah Rasulullah SAW. Itu pernah perang melawan orang-orang kafir, tertusuk panah. Bayangin, Sayyidina Umar ibn Khattab tertusuk panah, busurnya nembus dari belakang ke depan, sakitnya luar biasa. Akhirnya dicoba sama prajuritnya, wahai tuan, wahai panglima Umar ibn Khattab, bolehkah aku cabut busurnya? Coba kau cabut. Begitu sentuh sedikit, teriaknya luar biasa, Allah, Allah, sakit, jangan, stop, jangan lanjutkan, aku nggak kuat, sakit ini. Akhirnya bagaimana Umar? Wahai prajuritku, aku ingin sholat kepada Allah. Nanti ketika aku sholat, ini perintah. Oh, kata panglima, ini perintah. Ketika aku sholat, kau cabut busur panah yang nembus dalam perutku dari belakang ke depan. Kau cabut semuanya ketika aku sedang sholat. Paham? Perintah ini. Siap komandan. Oh. Akhirnya Sayyidina Umar ibn Khattab sholat. Ini contoh sholatnya khalifah. Allahu Akbar. Khalifah kalau udah sholat itu ingatnya sama Allah doang, udah nggak ingat apa-apa. Ketika lagi sholat, ya, sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Sayyidina Umar langsung marah sama bawahannya. Prajurit, kamu tidak melakukan perintah saya. Saya bilang cabut busur panah saya lagi sholat, kenapa kamu nggak cabut? Kata prajuritnya, wahai komandan, saya sudah cabut. Kenapa saya tidak terasa sama sekali? Coba lihat perutnya, udah nggak ada. Ternyata Sayyidina Umar ketika nggak sholat dicabut busur panah dari perutnya itu sakitnya luar biasa. Tapi ketika sholat ingat hanya Allah saja, sesakit apapun busur panah dicabut oleh prajuritnya nggak terasa. Saking manisnya ketika dia sedang sholat. Sudah levelnya tinggi lah kita. Allahu Akbar, nyamuk sini, peletak sini, ya gini, seblak sini, ya elah banyak banget dah. Betul ya? Baru nyamuk, belum busur panah, ya enggak? Papo, Allahu Akbar, letak sini, Allahu Akbar, letak sini, gini lagi, Allahu Akbar, dangdutan lagi sholat, ya enggak? Jadi orang kalau sholat imannya luar biasa ketika Allahu Akbar, hanya ingat kepada Allah. Minimal kita baca bacaan sholat dengan benar, tidak ingat yang lain. Ustadz, tapi saya kalau lagi sholat ingatnya kemana-mana. Nah ini pertanyaannya, masih dipertanyakan, jangan-jangan masih temenan setan khanzab ini. Ya hati-hati ya, you and me and putuskan saja hubungan dengan setan khanzab. Ya, yang pertama itu apa? Bikin ragu. Allahu Akbar, 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Dan begitu ya? Banyak nggak yang begitu? Oh, Cynthia, iya tuh. Saya banget Ustadz. Ya, banyak. Allahu Akbar, 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Benar nggak? 3 apa 4? 3 apa 4? Itu kancing. 3, 4, 3, 4. Ya, di dalam ikhtiyar fil ibadah dalam ilmu fikih, kalau terjadi keraguan-raguan jumlah sholat, jumlah rakaat sholat, ambil yang terkecil. Itu kaidahnya. Misalnya sholat zuhur, ya, Allahu Akbar, di tengah perjalanan dalam sholat lupa atau bingung, ini udah 3 rakaat, 4 rakaat, 3 apa 4, kan suka begitu, 3 apa 4, ambil yang terkecil, walaupun sebenarnya udah 4 nih, misalnya 3, 4, karena kita ragu
4 ragu, 3 ragu, 3 4 3 4, kan nggak boleh lama-lama. Tuh nggak mikir 1 jam, lah makmum kelamaan. Ya, 3 4 3 4 harus cepat, spontan. Kaidah usul fikih mengatakan ambil yang terkecil. Ya, ambil yang terkecil. Ini kalau nggak ada yang ngasih tahu belakangnya. Apalagi misal sendiri 3 4 3 4, ambil yang terkecil 3. Kalau seandainya sudah 4 ternyata dia nganggap 3, berarti kan lebih 1, 5 rakaat. Sah nggak? Sah, karena dia yakinnya 3 walaupun 4. Al-yaqinu la yazulu bisa. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. 3 4 3 4, hasilnya 4, dia yakinnya 3, maka jadi 3. Dia tambahkan 1 lagi jadi 4 menurut dia, padahal sebenarnya 5, jadi sah-sah. Satunya gimana Ustaz? 1 rakaatnya pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan 3 4, ya banyak aja biar cepat selesai. 3 4 3 4 4 aja biar cepat selesai. Ternyata baru 3, kan kurang 1, betul ya? 3 4 3 4 4 aja deh. Ternyata baru aslinya 3, dia nganggap 4 kurang 1, nggak sempurna sholatnya. Nah, itulah yang namanya ihtiyat bil ibadah. Hati-hati, waspada dalam ibadah itu, ambil yang terkecil. Ya, jadi jangan kelamaan ngitungnya. Ya, Ustaz sama tiap sholat lupa mulu. Nah, itu mah parah itu mah. Wah, itu mah harus diruqyah. Kalau sering begitu diruqyah. Ya, jadi setan hanzab ini tipu dayanya adalah bikin kita ragu-ragu. Ya, bikin kita ragu dalam sholat. Yang kedua, pikiran kita menghayal atau kemana-mana di luar sholat. Yang ketiga, suka membuat lupa jumlah bilangan rakaat sholat. Itu tipu daya setan khanzab. Makanya kalau orang yang suka model-model begitu dalam sholat, itu ada ulama Abu Bakar Satta di dalam kitab I'anatul Talibin, yaitu kitab madhab Imam Syafi'i, dikatakan coba amalkan doa Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasati khanzab. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipu daya setan waswas yang namanya khanzab. Nah, ini yang membuat tipu daya kita dalam sholat terganggu. Ya, setan tuh nggak mau melihat orang sholatnya sempurna, tuh nggak mau. Marah setan itu. Akan dicoba dari takbir, dari fatihah, dari ruku, i'tidal sampai salam dicoba. Makanya nggak mau setan orang sholat tuh sempurna, nangis dia. Makanya kalau kita suka diganggu, baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasati khanzab. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari setan hanzab yang tukang bikin was-was kami dalam sholat. Ya, hanzab itu memang setan tugasnya buat ganggu orang lagi sholat, khusus dia. Ya, khusus. Jadi setiap orang sholat tuh hanzab ada, dia ganggu was-was terus. Ya. Contohnya juga ketika lagi sholat, kita lihat samping kiri, samping kanan atau depan. Ketika sholat di depannya ada pakai kaos, kita di belakang Allahu Akbar, kecap-cap bango, kecap-cap bango, beli 3 dapat 7, lumayan juga. Lagi sholat, di depannya ada orang pakai kaos iklan, dibaca lagi, kecap-cap bango, 3 dapat 7, lumayan juga nih. Ada pulang sholat kita beli deh, tuh. Ini setan khanzab. Tapi kebangetan juga, memang lagi sholat jangan pakai kaos-kaos iklan, apalagi partai. Waduh, lanjutkan perjuangan. Waduh, jangan. Jadi punya adab. Orang kalau sholat pakai baju yang beradab, ya, baju yang sopan, ya. Walaupun sah-sah saja, yang penting menutup aurat. Tapi punya adab dalam sholat harus seperti apa? Kembali lagi bahwa tipu daya setan hanzab ini, dia suka membuat ragu-ragu kita, baik dalam niat, ya, Allahu Akbar, batal lagi, Allahu Akbar, batal lagi. Itu gangguan dari setan hanzab. Yang kedua adalah suka membuat kita pikiran keluar daripada sholat, padahal kita sedang sholat. Yang ketiga, suka membuat lupa orang yang sholat itu dalam jumlah bilangan sholat. Ya,
Dan terakhir yang parah adalah setan hanzab itu sering membuat orang sholatnya pengen cepat-cepat, super patas. Coba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah lawan hina, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dadah, cepat amat, Allahu Akbar. Baru juga Allahu Akbar, udah Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya enggak? Nah ini setan hanjab, setan, ayo cepat-cepat maraton aja, ya dapat hadiah. Tuh, ya ada nggak yang begitu? Banyak, betul nggak? Oh jauh orang Ciledug, mah insya Allah masalah, insya Allah. Jauh-jauh nggak ada di sini. Karyawan absolut luar biasa, busuk semua, lama semua. Sampai saya ditegur, Ustaz kalau sholat jangan lama-lama. Gitu juga deh. Kita pengen lama nggak boleh. Kita pengen cepet-cepet kena goda setan hanzab. Bingung gitu. Ya Allah, makanya Ustaz Agus ditegur mulu, kurus dia jadi. Ditegur mulu, mentang-mentang jauh dari yang owner di sini, di 19 sepi, ditegur mulu dia. Ustaz, jangan cepet-cepet, jangan lama-lama juga. Bingung dia. Senang-senang saja ya. Jadi kita sholat itu ada yang namanya tumanina. Tumanina itu ya artinya ada jeda sebentar. Contohnya gini, Allahu Akbar, kalau Fatihah surat kan lama ya. Kemudian ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana, agak lama. Tapi ada orang sholat tuh kayaknya tuh nggak baca atau kurang banget itu. Coba perhatiin, ada orang yang cepat-cepat. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Udah bacanya apaan itu? Begitu cepat amat. Kalau dihitung-hitung, ya Allah ini bacaan Subhana Rabbiyal Azim kayaknya agak lama nih, cepat amat. Kata dia, antum sholatnya kan wali Ustaz. Udah wali katanya. Wali murid kali. Orang itu sholat di mana-mana itu ada tumanina. Itu rukun. Rukun yang namanya rukun fi'li. Di mana meninggalkan rukun bisa nggak bagus sholatnya. Jadi Allahu Akbar, tenang. Dan ada bacaannya, ya. Subhana rabbiyal atau yang diri azim ruku, Subhana rabbiyal azim wa biham 3 kali. Subhana itu lama. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Lama itu. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal. Terus itu lama. Kalau mengikuti syariat Islam dalam bab sholat itu benar, insya Allah tumaninah dapat. Tapi kebanyakan orang itu kalau sholat, apalagi lagi sendiri, beda kalau lagi banyak orang, betul ya? Iya, Cynthia kalau banyak orang lama. Allahu Akbar, sendiri, Assalamualaikum, cepet amat itu. Cynthia di Bandung itu mah, Cynthia sini mah insya Allah salehah. Tumanina, ya. Jadi ingat jangan dihilangkan tumanina. Kalau tumanina dihilangkan dalam sholat berarti meninggalkan rukun fi'li. Rukun fi'li ditinggalkan satu saja maka sholatnya tidak sempurna. Ya, inilah tipu daya setan hanzab. Ya, setan yang khusus tugasnya mengganggu orang yang sedang sholat. Ustadz, sekarang bagaimana caranya supaya kalau ada yang begitu? Saya sih enggak, cuman mungkin saudara saya, keluarga saya, teman saya yang begitu. Bagaimana Ustadz solusinya? Yang pertama tadi ya, sebelumnya kalau orang yang memang seperti itu baca, saya juga menjadi rutinitas sebelum sholat itu baca surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau tadi ulama mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min syaitonir waswasil khanzab. Itu lebih jelas lagi. Itu lebih namanya disebut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari was-wasnya setan hanzab. Wah, itu jelas. Atau Ustadz yang pendekan dikit, ada nggak yang pendekan dikit? Itu mah kepanjangan, bahasa Arab lagi. Yang pendek ada. Imam Abu Bakar Syato di dalam kitab I'anatut Talibin mengajarkan kalau kamu ingin terhindar was-was setan hanzab atau dari sholat tidak diganggu setan hanzab, baca la ilaha illallah 3 kali dengan yakin sebelum sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba
Ini amalan-amalan dari para ulama ya. Jikalau kita diganggu oleh setan hanzab maka diamalkan itu, atau jangan nunggu diganggu, setidaknya kalaupun kita menjaga-jaga sholat kita, alangkah baiknya bisa juga kita amalkan bagi orang yang memang sudah baik dalam sholatnya ya. Yang penting ketika kita sholat, kita sesuai dengan syariat, sesuai dalam fikih Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Kalau sholat kita baik, yang lain dianggap baik. Tapi kalau sholat kita hancur, sholat kita tidak baik, dari rukunnya, dari syaratnya, dari khusyuknya tidak baik, maka yang lain dianggap tidak baik. Orang yang baik sholatnya, orang yang sempurna sholatnya, maka tempatnya adalah surga. Tapi orang yang tidak baik sholatnya, ya, orang yang dalam sholatnya tidak ada tumanina, sholatnya terlalu cepat, sholatnya meninggalkan rukun fi'li, rukun kauli, maka apa? Sholatnya dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti ada tamsil, ada kisah bocoran nanti di hari kiamat. Banyak orang sholat, kata Allah kamu nggak sholat. Bayangin, kata Allah kamu nggak sholat, kata dia saya sholat terus, saya selalu sholat. Ya Allah nggak sholat. Bagaimana kita sholat dianggap nggak sholat? Ngeri nggak? Ngeri. Gimana? Karena kita meninggalkan aturan-aturan dalam sholat. Makanya perhatikan ilmu sholat. Syaratnya sholat bagaimana, ya, rukun kauli, rukun fi'li bagaimana. Ada orang sholat nggak baca-baca, nggak sah. Allahu Akbar. Ada makmum, ada imam ini. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ternyata emang itu imam kok lama banget, emang ada bacaannya? Nah, ternyata dia nggak baca. Orang sholat nggak baca, cuman ikut Allahu Akbar doang, kagak sah. Karena ada namanya rukun kauli. Rukun kauli itu adalah rukun dalam sholat yang harus diucap. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah menjadi rukun kauli. Orang sholat nggak pakai Fatihah nggak sah. Tapi setelah Fatihah nggak pakai surat nggak apa-apa, karena itu sunnah. Tapi Fatihah wajib. Ustadz, gimana kalau orangnya baru masuk Islam mu'alaf, kan kagak hafal? Betul ya? Dalam fikih, kalau orang mu'alaf, misalnya mu'alafnya jam 11 syahadat, jam 12 sudah waktu kena hukuman sholat. Dia nggak bisa baca Fatihah, nggak hafal, sebisa-bisanya aja dia, karena itu dimaklumi. Saya nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak hafal. Seorang baru masuk sejam, kalau harus hafal lagi saya keluar aja lagi. Nah, jangan. Jangan. Gimana kamu bisanya apa? Bismillahirrahmanirrahim bisa? Ya Bismillah mah bisa, udah biasa saya. Ya udah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar boleh. Pengecualian karena belum belum bisa, tapi nanti diajarkan. Nah, tapi kalau yang normal ya harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau orang sholat nggak baca surat Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Dikatakan dalam kaidah agama, la sholata liman la Fatihatul Kitab. Tidak dianggap sah sholat seseorang kalau orang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, itu namanya rukun kauli. Terus kemudian misalkan Allahu Akbar ruku, Subhana Rabbiyal Azim, nggak baca, nggak sah. Jadi jangan diam aja sholat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, imam Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, dia Allahu Akbar sujud, tapi nggak baca tuh rukun kaulinya, nggak sah. Tuh pentingnya fikih sholat. Ya, cuman ikut akbar-akbarnya doang, tapi bacaan-bacaan tiap rukun nggak dibaca. Hati-hati, makanya penting, apalagi yang udah keluarga. Kalau misalkan udah punya istri, tes bacaan istri sholatnya. Ada yang begitu nggak? Mama, ya AA, ya Dedi, model Pak Dedi namanya gitu. Ayo mami sini, Papa pengen cek bacaan kamu gimana sih dalam sholat. Papa mah bisa aja bercanda. Bukan bercanda, sini coba baca sholat. Allah, pura-pura aja, kencengin kayak anak TK, betul ya?
dites bacaannya. Jangan-jangan istri kita kagak benar bacaannya. Istri kita nggak benar bacaannya, tanggung jawab suami. Ayo, istri nggak diterima, tanggung jawab suami. Suami benar-benar silakan, tapi istri nggak diajarin sholat bacaannya, tanggung jawab suami dunia akhirat. Istrinya udah benar diajarin sama suaminya, punya anak di atas usia balik 17 tahun ke atas, sholatnya dites. Neng, sini neng, bang, ini bang, coba sholat sini depan bapak. Yang benar bacanya kencang. Ah, bapak bercanda. Bukan bercanda, benar ini dites. Bercanda nganggap bercanda karena jarang yang model begitu, betul ya? Iya ini mah, bang ini, bang. Yuk main game sampai mana ente? Wah, ditanyanya main game, malah main sama bapaknya. Betul ya? Zaman sekarang. Coba tanya sholatnya. Kata anaknya dia jangankan nanya sholat ke saya pak, bapak aja kagak sholat. Itu juga bahaya. Jadi keluarga tanpa sholat ya. Jadi penting sekali kita membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu dibentengi dengan sholat. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya sholat. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena cuaca yang tidak mendukung, dan tapi mudah-mudahan kita sudah mengenal tanda-tanda penyerangan atau tipu daya setan honzab dan bagaimana kita mengatasinya, dan mudah-mudahan sholat-sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat kita berkualitas di mata Allah, dan senantiasa dari sholat-sholat kita Allah memberikan karomah kemuliaan kepada kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Sedikit saya simpulkan dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu, apabila azan maka setan akan menjauh sampai tidak kedengaran suara azan. Setan mulai mengganggu ketika sholat akan dimulai dari takbir sampai salam. Tipu daya setan kanzab yang pertama itu membuat ragu-ragu, membuat menghayal dalam sholat, membuat lupa jumlah rakaat, membuat seseorang ingin cepat selesai sholat. Cara mengatasinya yang pertama itu agar terhindar dari setan hanzab, membaca surat An-Nas atau baca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama, dan akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC-MESI. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC-MESI, kami persilakan. Baik jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan taklim kita di sore hari ini bermanfaat dan membawa berkah dunia akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang menegakkan salat, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami pun menegakkan sholat. Ya Allah, jadikanlah sholat-sholat kami sholat-sholat yang kau terima di akhirat nanti. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa keturunan kami, dosa nenek moyang kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Sungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebagai penutup acara pengajian pada sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Edi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.